negerimu. Didukung oleh Pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Lebih dari 5.000 penumpang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang di puncak libur Natal yang terjadi pada 24 Desember 2025. Sementara di masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, lebih dari 35.000 penumpang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Devi Syafira di Pelabuhan Merak, Banten dan Henry Tera di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Kita ke Devi terlebih dahulu. Devi, bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, Fatma, situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi atau mobil, kemudian juga ada bus. Nah, hal ini meningkat sedikit dibandingkan dengan beberapa hari terakhir. Kalau untuk puncak libur Natal dan Tahun Baru, ini ada kenaikan. Untuk penumpang ini ada lebih dari 35.000 lebih yang menuju ke wilayah Sumatera atau naik 1,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara untuk kendaraan ini tercatat ada lebih dari 8.700 atau naik 12,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun untuk puncak libur Natal dan Tahun Baru telah terjadi pada tanggal 23 sampai dengan 24 Desember 2025, namun situasinya masih normal dan juga terkendali. Meski demikian, dari pihak ASDP ini menyiapkan sejumlah hal untuk mengantisipasi jika terjadi penumpukan penumpang ataupun lonjakan penumpang. Seperti untuk antisipasi cuaca ekstrim ini juga dilakukan dengan menyediakan tugboat ataupun kapal penarik, kemudian juga menyediakan teknisi selama 24 jam, lalu juga menyediakan pelabuhan alternatif seperti Pelabuhan Ciwandan dan juga BBJ atau Bojonegara. Selain itu, untuk antisipasi lainnya, jika terjadi lonjakan kendaraan maupun penumpang, dilaksanakannya delaying system ataupun penahanan kendaraan di suatu titik. Kalau untuk di Pelabuhan Merak ini, untuk di buffer zone terjadi ataupun dilaksanakan di rest area KM 43 dan juga rest area KM 68. Selain itu, untuk pelayanan operasional ini juga dilakukan untuk menunjang kenyamanan para penumpang, seperti menyediakan kapal dengan kapasitas besar dan juga handal, kemudian juga menyediakan penerangan ataupun listrik yang optimal, lalu juga menyediakan travelator untuk akses pejalan kaki di Pelabuhan Merak, kemudian juga menyediakan sejumlah hal-hal untuk menunjang kenyamanan penumpang seperti customer service yang bertugas selama 24 jam. Tak hanya dari sisi operasional dan juga pelayanan, dari potongan harga maupun diskon ini juga masih berlaku. Diberikan diskon 19% untuk masa keberangkatan 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Ini berlaku untuk 8 lintasan dan untuk sejumlah jenis kendaraan. Dan kalau kami pantau memang terjadi sedikit peningkatan terutama di kendaraan logistik, sehingga ASDP ini juga terus melancarkan begitu ya mobilisasi dari kendaraan logistik tersebut, dan diimbau kepada para penumpang untuk membeli tiket secara online, kemudian juga memastikan agar barang bawaan tidak tertinggal dan juga mematuhi semua arahan dari petugas agar perjalanan aman, nyaman dan lancar. Sementara demikian, Fatma, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Pelabuhan Merak kita ke Tera di Terminal Pulau Gebang. Tera, bagaimana situasi terkini di Terminal Pulau Gebang setelah puncak arus mudik yang terjadi pada Rabu kemarin di sana?
Baik, selamat pagi pemirsa dan juga Fatma. Memang berdasarkan informasi yang kami terima, puncak arus mudik yang terjadi di Nataru 2025-2026 ini memang di Terminal Pulau Gebang terjadi pada tanggal 24 Desember 2025 lalu. Atau tepatnya H-1 sebelum hari Natal yang jatuh pada hari ini 25 Desember 2025. Berdasarkan informasi yang kami terima, sudah sebanyak 5.537 penumpang yang diberangkatkan pada tanggal 24 Desember atau memang secara akumulasi dari tanggal 18 hingga 8 sampai 24 Desember penumpang paling banyak itu diberangkatkan pada tanggal 24 Desember di 2025 dengan total armada yang diberangkatkan sebanyak 545 armada yang menuju berbagai tujuan seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera hingga Bali seperti itu. Dan juga berdasarkan total akumulasi dari tanggal 18 Desember hingga 24 Desember 2025, adapun pemudik yang diberangkatkan dengan total 21.272 penumpang dengan armada yang sudah diberangkatkan sejauh ini sebanyak 2.850 armada yang memang diberangkatkan setiap harinya seperti itu. Dan juga untuk Terminal Pulau Gebang ini melayani berbagai rute seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera hingga Bali. Adapun beberapa kota-kota tujuan yang menjadi destinasi favorit untuk warga pulang kampung dan juga menjadi liburan, yakni diantaranya meliputi Solo, Jogja, Malang, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung, Pekanbaru hingga ke Bengkulu. Dan berdasarkan pantauan kami hingga hari ini, memang di Terminal Pulau Gebang masih menjual beberapa tiket secara online maupun juga secara offline seperti itu. Jadi untuk penumpang yang ingin memang masih membeli tiket secara langsung di hari H untuk keberangkatan di hari H tersebut memang masih bisa dilayani, namun memang di terbatas untuk kuota tiketnya karena mengingat bahwa banyaknya pemudik yang masih akan diberangkatkan pada hari ini maupun juga beberapa hari ke depan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa nanti arus balik akan terjadi pada tanggal 27 dan juga 28 untuk warga yang akan bekerja di tanggal sebelum tahun baru. Nah, setelah tahun baru juga terjadi ada arus balik gelombang kedua, yakni akan berada di tanggal 3 dan juga tanggal 4 Januari 2026. Karena mengingat anak-anak yang akan sekolah di tanggal 5 Januari 2025. Lalu berdasarkan informasi yang kami terima, di Terminal Pulau Gebang ini juga melayani kegiatan ramcek, di mana kegiatan ramcek ini digunakan untuk memastikan pemeriksaan kendaraan-kendaraan yang diberangkatkan, yaitu bus, apakah memang sudah layak untuk melakukan perjalanan jauh melayani para penumpang. Dan juga secara administrasi surat-surat bus dicek melalui di Terminal Pulau Gebang ini oleh beberapa petugas yang memang disiapkan dan disiagakan seperti itu. Dan juga di Terminal Pulau Gebang ini berdasarkan informasi yang kami terima juga melayani tes kesehatan seperti tes kesehatan urin bagi para supir bus dan juga bagi mereka yang akan melayani kegiatan untuk pulang kampung maupun berlibur. Demikian, Fatma. Baik, terima kasih Henry Tera yang melaporkan langsung dari Terminal Pulau Gebang dan sebelumnya ada Devi Syafira yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, PT Jasa Marga mencatat tol Jakarta Cikampek pada Rabu malam mengalami lonjakan kendaraan hingga 31% dibandingkan hari biasanya. Kepadatan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan warga yang akan meninggalkan Jakarta di libur Natal dan Tahun Baru. Hingga Rabu malam, arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Laju kendaraan yang berasal dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju ke tol Cipularang maupun Cipali mengalir lancar. Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang melewati tol Jakarta Cikampek meningkat sebesar 31% jika dibandingkan hari normal atau sebanyak 229.000 kendaraan dibanding hari biasanya yang hanya mencapai 175.000 kendaraan. Untuk menghadapi lonjakan kendaraan, pihak Jasa Marga dan petugas kepolisian akan menyiapkan sistem lawan arus arah Cikampek, namun langkah tersebut akan dilakukan secara situasional.
Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Sampai jumpa. Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.